Drama 8 gol Barcelona versus Atletico di Copa del Rey. Kejutan, AS Cannes ke semifinal Coupe de France. Inter tembus semifinal Coppa Italia. Chelsea pesta gol dan kembali ke 4 besar. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Matchday ke-22 Liga Arab Saudi mempertemukan Al-Wehda versus Al-Nassr. Duel digelar di King Abdul Aziz Stadium. Al-Nassr memecah kebuntuan di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-48. Cristiano Ronaldo yang mencatatkan namanya di papan skor. Al-Nassr mendapatkan hadiah tendangan 12 pas saat injury time. Sadio Mane yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan kiper Al-Wehda, Abdullah Al-Daizer. Kemenangan ini membawa Al-Nassr naik ke urutan 3 klasmen Liga Arab Saudi dengan 47 poin. Al-Wehda di posisi buncit dengan 13 poin. Al-Hilal versus Al-Kholot. Dalam lanjutan Liga Arab Saudi berlangsung di Stadion King Saud, Riyadh. Malcolm membuka skor dengan sundulan yang memukau, memberikan keunggulan awal bagi Al-Hilal. 1 menit kemudian, Salem Al-Dawsari menggandakan keunggulan dengan penyelesaian klinis setelah memanfaatkan rebound. Malcolm kembali mencetak gol pada menit ke-20 dengan tembakan tepat ke tiang dekat, menjadikan skor 3-0. Marcos Leonardo menambah keunggulan pada menit ke-28 dengan sundulan kuat, memperpanjang dominasi Al-Hilal. Salem Al-Dawsari menutup pesta gol pada menit ke-55 dengan tembakan jarak dekat, memastikan kemenangan telak. Abdul Rahman Al-Safari dari Al-Kholot mencetak gol hiburan setelah memanfaatkan kesalahan pertahanan Al-Hilal. Kemenangan ini membawa Al-Hilal naik ke urutan kedua klasmen Liga Arab Saudi dengan 51 poin. Al-Kholot di posisi 11 dengan 25 poin. Crystal Palace versus Aston Villa di laga lanjutan Liga Premier Inggris. Crystal Palace akhirnya bisa memecah kebuntuan lewat aksi Ismail Assar pada menit ke-29 dengan menyambar bola muntah. Di babak kedua, Aston Villa menyamakan kedudukan di menit ke-52 lewat aksi Rodgers memanfaatkan umpan dari Oli Watkins. Namun, Gianfilippo Mateta mengembalikan keunggulan Crystal Palace pada menit ke-59 usai mengecoh penjaga gawang. Ismail Assar kemudian mencetak gol keduanya pada laga ini, memanfaatkan umpan mendatar Daniel Munoz pada menit ke-71. Eddie Nketiah yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol keempat Crystal Palace di masa injury time. Berkat kemenangan ini, Crystal Palace menduduki peringkat ke-12 dengan 36 poin. Adapun Aston Villa menduduki peringkat ke-10 klasmen dengan raihan 42 poin. Brighton and Hove Albion versus Bournemouth di laga lanjutan Liga Premier Inggris. Brighton memecah kebuntuan pada menit ke-11 dari titik penalti. Joao Pedro menjadi eksekutor dan sukses menjalankan tugasnya. Di babak kedua, Bournemouth berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-61. Justin Kluivert melepaskan tendangan yang bersarang di gawang The Seagulls. Brighton kembali memimpin pada menit ke-75 ketika Welbeck menjebol gawang Bournemouth usai menerima umpan dari Jorginho Reuters. Berkat kemenangan ini, Brighton naik ke peringkat ke-8 klasmen dengan raihan 42 poin, sama dengan raihan poin Bournemouth yang berada satu posisi di atasnya. Fulham versus Wolves di Molineux di laga lanjutan Premier League. Pertandingan ini dimulai dengan kejutan cepat dari Fulham yang berhasil mencetak gol pada menit pertama melalui Ryan Sessegnon. Wolves segera membalas pada menit ke-18. Joao Gomez berhasil menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan kesalahan pertahanan Fulham. Pada menit ke-46, Rodrigo Muniz mencetak gol spektakuler dengan tembakan melambung, mengubah skor menjadi 1-2 untuk Fulham. Kemenangan ini membuat Fulham berada di urutan ke-9 klasmen dengan 42 angka, sementara Wolves di peringkat ke-17 dengan 22 poin. Chelsea versus Southampton tersaji di Stamford Bridge pada pekan ke-22 Liga Inggris. Chelsea membuka keunggulan di menit ke-23. Christopher Nkunku mencetak gol melalui bola tandukan jarak dekat. Tim tuan rumah mengadakan keunggulan pada menit ke-36. Kali ini giliran Pedro Neto yang menjebol gawang Southampton. Chelsea menambah gol lagi pada menit ke-44. Levi Colwill yang mencetak gol ketiga London Biru ke gawang Southampton. London Biru mencetak gol keempat pada menit ke-78. Marc Cucurella menaklukkan kiper Aaron Ramsdale lewat bola sepakan rendahnya. Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke posisi keempat klasmen dengan 46 poin. Southampton masih terjerembab di dasar klasmen dengan 9 poin. Inter Milan menjamu Lazio pada laga perempat final Coppa Italia di Giuseppe Meazza. Di tengah serbuan Lazio, Inter Milan justru mencuri gol. Marco Arnautovic membawa Inter unggul 1-0 di menit ke-39. Inter mendapatkan hadiah penalti di menit ke-75. Hakan Calhanoglu maju sebagai eksekutor. Sepakan Calhanoglu mengirim Mandas jatuh ke arah yang salah, sekaligus memperbesar keunggulan Inter 2-0 atas Lazio. Kemenangan ini mengantar Inter ke semifinal Coppa Italia 2024-2025, menyusul AC Milan dan Bologna yang sudah terlebih dahulu lolos.
AS Cannes versus Enevan de Queen Game. Dalam pertandingan perempat final Coupe de France, Kavik Abbas membuka skor dengan tendangannya membawa Cannes unggul 1-0 pada menit ke-23. Cedric Gonçalves mengadakan keunggulan dengan sebuah tembakan dari luar kotak penalti yang tidak dapat dijangkau oleh kiper Queen Game. Jacques Siwe mencetak gol hiburan bagi Queen Game di awal babak kedua, namun tidak cukup untuk mengubah jalannya pertandingan. Julian Dominguez menambah keunggulan menjadi 3-1 dengan sundulan setelah menerima umpan silang yang sempurna. AS Cannes melanjutkan perjalanan mereka di Coupe de France yang kini berada di semifinal. Barcelona menjamu Atletico Madrid di Estadio Olympique Luis Companys. Atletico lebih dahulu mencetak gol. Saat laga belum berjalan semenit, Julian Alvarez menyambar bola hasil sepakan dalam situasi sepak pojok. Atletico unggul 2-0 pada menit ke-6. Kali ini Alvarez jadi kreatornya dengan umpannya diselesaikan Griezmann di situasi serangan balik. Barcelona membalas pada menit ke-19. Jules Koundé menusuk dari kanan dan mengirim umpan tarik yang disambar Pedri. Skor sudah kembali sama 2 menit berselang. Dari korner ditanduk Pau Cubarsí yang memenangi duel dengan penjaganya. Barcelona berbalik unggul pada menit ke-41. Lagi-lagi dari korner, kali ini umpan lambung rapinya disundul Inigo Martinez. Barca menjauh pada menit ke-74. Lamine Yamal mengirim umpan yang dibelokkan dengan mudah oleh Robert Lewandowski. Atletico membalas dan menipiskan selisih lagi pada menit ke-84. Angel Correa melepaskan umpan tarik yang disambar Marcos Llorente. Atletico benar-benar menyamakan skor pada menit ke-92. Dalam posisi leluasa, Alexander Sørloth dengan mudah menaklukkan Szczęsny. Hasil ini jadi keuntungan kecil buat Atletico mengingat leg kedua akan digelar di rumah mereka pada 3 April mendatang. Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan kelasnya di lapangan dengan mencetak gol ke-925 dalam karir profesionalnya saat Al Nassr mengalahkan Al Wihda 2-0 di Liga Arab Saudi. Gol tersebut tercipta pada babak kedua, di mana Ronaldo berhasil menyundul bola hasil umpan silang dari sayap, menambah koleksi golnya yang kini terdiri dari 790 gol di level klub dan 135 gol untuk tim nasional Portugal. Dengan tambahan 25 gol di musim ini, Ronaldo semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pencetak gol terbanyak di Liga. Justin Kluivert telah mencatatkan prestasi luar biasa dengan menjadi pemain pertama dalam sejarah klub yang mencetak lebih dari 10 gol dalam pertandingan tandang di Premier League dalam satu musim. Semua golnya tercipta dalam 8 pertandingan terakhirnya di laga tandang, menunjukkan performa yang sangat mengesankan dan konsisten. Kluivert berhasil menyamakan kedudukan dalam pertandingan melawan Brighton meskipun Bournemouth akhirnya kalah 2-1. Dengan 10 gol tandang, Kluivert kini hanya kalah dari Mohamed Salah yang mencetak 16 gol di kategori yang sama di Premier League musim ini. Gianfilippo Mateta kini menjadi salah satu bintang paling bersinar di tahun 2025 dengan mencetak 8 gol, menyamai Mohamed Salah sebagai pencetak gol terbanyak Liga. Sejak pelatih Oliver Glasner mengambil alih tim, performa Mateta semakin meningkat pesat, menjadikannya sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di Liga. Dalam 1 tahun terakhir, Mateta telah mencetak 25 gol, menjadikannya sebagai salah satu pencetak gol terbanyak di bawah kepemimpinan Glasner, di belakang Alexander Isak dan Erling Haaland. Dengan total 36 gol di Premier League, Mateta kini melampaui Christian Benteke dalam daftar pencetak gol terbanyak klub, hanya kalah dari Wilfried Zaha yang mencetak 68 gol. Gianluigi Donnarumma, kiper Paris Saint-Germain, menjadi sorotan setelah rumor mengenai ketertarikan Inter Milan beredar luas. Namun, agen Donnarumma Enzo Raiola dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tawaran resmi yang diterima dari Inter atau klub lain. Raiola menegaskan bahwa saat ini mereka masih dalam proses negosiasi untuk perpanjangan kontrak dengan PSG yang saat ini berlaku hingga musim panas 2026. Raiola juga menambahkan bahwa PSG telah menunjukkan keinginan untuk terus bekerja sama dengan Donnarumma dan mereka sedang mencari solusi terbaik tanpa terburu-buru. Bayern Munchen dilaporkan telah membuat kemajuan signifikan dalam negosiasi perpanjangan kontrak gelandang bintang mereka, Joshua Kimmich. Menurut jurnalis Florian Plettenberg dari Sky Jerman, kesepakatan ini diharapkan akan diselesaikan dalam beberapa hari ke depan, dengan Kimmich berencana untuk tetap di klub impiannya setidaknya selama 3 tahun ke depan. Kontrak saat ini Kimmich akan berakhir dalam waktu 4 bulan, dan meski ada ketertarikan dari beberapa klub top Eropa, Bayern tampaknya akan mempertahankan pemain kunci mereka ini dengan tawaran gaji tahunan yang meningkat dari 19 juta euro menjadi 22 juta euro. Sergio Roberto kini menghadapi tantangan besar dalam karirnya setelah bergabung dengan Como di Serie A. Sejak 23 Desember 2024, Roberto tidak tampil di lapangan akibat cedera betis yang berkepanjangan. Meskipun baru berusia 33 tahun, cedera yang terus-menerus ini mengancam untuk mengakhiri karirnya di dunia sepak bola. Dalam musim ini, ia hanya mampu tampil dalam 10 pertandingan. Menurut laporan resmi dari Como, Roberto saat ini sedang menjalani perawatan di Barcelona di bawah pengawasan dokter spesialis, Dr. Ramon Cugat, dengan harapan bisa segera kembali ke lapangan.
Douglas Luiz mengalami kemunduran yang signifikan setelah terpaksa ditarik keluar pada babak kedua pertandingan melawan Cagliari. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di J Medical, terungkap bahwa Luiz mengalami lesi ringan pada bicep femoris di paha kirinya. Cedera ini menjadi yang ketiga kalinya bagi Luiz musim ini, yang sebelumnya juga mengalami masalah otot. Juventus mengumumkan bahwa Luiz diperkirakan akan absen hingga setelah jeda internasional pada bulan Maret mendatang, yang tentunya menjadi pukulan bagi tim yang tengah berjuang untuk mempertahankan performa terbaiknya di Serie A. Tijani Reinders, gelandang tengah berusia 26 tahun, telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya dengan AC Milan hingga tahun 2030. Dalam perjanjian baru ini, gaji Reinders akan meningkat secara signifikan dari 1,7 juta euro menjadi 3,5 juta euro per tahun, ditambah bonus yang terkait dengan pencapaian pribadi dan tim. Pemain asal Belanda ini telah menunjukkan performa yang mengesankan, mencetak 11 gol di semua kompetisi musim ini dan menjadi salah satu pemain kunci bagi Milan. Reinders menyatakan kebahagiaannya. Lamine Yamal baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga U23 untuk bulan Februari 2025. Yamal menjadi kunci dalam 4 kemenangan beruntun Barcelona di bulan Februari, termasuk penampilan gembiranya melawan Alaves di mana ia berhasil menyelesaikan 11 dari 21 dribble yang dicoba, memecahkan rekor Lionel Messi sebelumnya. Yamal menutup bulan dengan memberikan assist penting untuk gol Dani Olmo dalam kemenangan 2-0 melawan Las Palmas. Penghargaan ini merupakan yang kedua kalinya ia terima musim ini, setelah sebelumnya juga meraih penghargaan yang sama pada bulan Agustus. Barcelona telah menerima persetujuan resmi dari FIFA untuk melanjutkan penjualan striker muda Victor Roque ke klub Brazil Palmeiras. Kesepakatan ini muncul setelah Barcelona mengeksplorasi celah hukum dalam regulasi FIFA, khususnya pasal 5.2 dari regulasi status dan transfer pemain. Dengan nilai transfer sebesar 25 juta euro untuk 80% hak ekonomi Roque, langkah ini diharapkan dapat memberikan suntikan finansial yang sangat dibutuhkan oleh Barcelona. Sebelum kesepakatan ini dapat diselesaikan, Barcelona harus terlebih dahulu merunding pemutusan perjanjian pinjaman Roque dengan Real Betis, di mana ia saat ini bermain. Real Madrid baru saja mengumumkan bahwa Jesus Vallejo, baik berusia 28 tahun, tidak akan lagi bermain untuk klub tersebut. Keputusan ini diambil oleh pelatih Carlo Ancelotti sebagai langkah teknis, di mana ia lebih memilih untuk memberikan kesepakatan bermain kepada pemain muda lainnya seperti Raul Asensio. Vallejo, yang sebelumnya diharapkan bisa berkontribusi lebih, kini terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa posisinya di tim utama semakin terancam. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Vallejo hanya mendapatkan sedikit menit bermain, yang menunjukkan bahwa kepercayaan Ancelotti terhadapnya telah menurun drastis. Manchester United telah mengumumkan penunjukan Christopher Fifel sebagai direktur rekrutmen permanen setelah menjalani masa percobaan yang sukses. Fifel, yang sebelumnya menjabat di Chelsea dan RB Leipzig, kini terikat kontrak jangka panjang di bawah kepemimpinan Ineos. Dalam perannya, Fifel akan melapor kepada Direktur Teknik Jason Wilcock dan bertanggung jawab untuk memimpin operasi rekrutmen global, struktur pemantauan, serta identifikasi bakat baru yang menjanjikan. Penunjukan ini merupakan bagian dari upaya Manchester United untuk merestrukturisasi departemen sepak bola mereka agar lebih efisien dan terorganisir. Ilkay Gundogan telah diberitahu oleh Manchester City bahwa klub tidak akan menghalanginya jika ia memutuskan untuk meninggalkan tim pada musim panas mendatang. Menurut laporan Tribuna, Galatasaray berencana untuk menawarkan kesepakatan kepada Gundogan untuk bergabung dengan mereka. Kontrak Gundogan dengan City akan berakhir musim ini, meskipun ada opsi perpanjangan yang mungkin tidak akan diaktifkan. Galatasaray siap untuk memberikan kontrak yang menarik, termasuk gaji yang setara dengan gaji yang diterimanya di City dan menjanjikan peran sentral dalam tim. Cristiano Ronaldo dilaporkan memiliki rencana ambisius untuk mengakuisisi klub sepak bola Spanyol, Valencia, yang saat ini tengah menghadapi krisis keuangan yang serius. Menurut sumber terpercaya, Ronaldo akan didukung oleh investor dari Arab Saudi, termasuk kontribusi signifikan dari Pangeran Mohammed bin Salman. Dalam langkah ini, Ronaldo berusaha untuk mengubah nasib Valencia yang telah lama terpuruk dengan harapan dapat mengembalikan klub ke jalur kesuksesan. Dengan pengalaman dan reputasi yang dimilikinya, Ronaldo berpotensi membawa perubahan positif baik di dalam maupun di luar lapangan. Dalam sebuah wawancara terbaru di London, David Beckham menyatakan keyakinannya bahwa Real Madrid akan meraih gelar Liga Champions musim ini. Meskipun Beckham pernah bermain untuk Los Blancos, ia menegaskan bahwa prediksinya ini bersifat objektif. Ia tidak melihat Liverpool sebagai ancaman yang dapat menghalangi Madrid untuk meraih trofi bergengsi tersebut. Beckham juga menyoroti bahwa Real Madrid akan menghadapi Atletico Madrid di babak 16 besar, yang merupakan pertandingan krusial bagi kedua tim yang berambisi meraih gelar juara.
PSSI mengumumkan penasihat teknis timnas Indonesia. Dia adalah legenda sepak bola dari Belanda, Jordi Cruijff. Hal tersebut diumumkan Ketum PSSI Erick Thohir dalam jumpa pers di Menara Dana Reksa Jakarta. Kedepannya, Jordi Cruijff akan bekerja sama dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terkait perkembangan skuad Garuda dan lebih seluasnya lagi bekerja sama dengan PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia. Erick Thohir melanjutkan, Jordi Cruijff bakal tiba di Jakarta pada awal Maret 2025. Putra legenda Belanda Johan Cruijff itu disebut akan langsung rapat dengan Exco PSSI dan Badan Tim Nasional BTN. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.